kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadar Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah. Shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah minggu ini, yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian umum 1 dan umum 2 pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, dalam kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus di rumah atau online dilaksanakan serentak 1 kali bersamaan dengan kebaktian umum 1 pukul 9 WIB. Majelis Jemaat GKI Blora juga akan melaksanakan
pelayanan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit pada tanggal 17 dan 18 Januari 2022. Yang ketiga, sakramen baptis anak dan baptis dewasa atau CD. Pada hari Minggu 6 Februari 2022 di Gedung GKI Blora dalam kebaktian umum 1 pukul 9 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptis kudus anak, baptis kudus dewasa, dan CD. Berdasarkan tata gereja GKI pasal 22 butir 3.c pada pasal 21 butir 3.c dan pasal 24 butir 3.c, maka kepada jemaat diberi kesempatan untuk mendoakan dan mempertimbangkannya sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Januari 2022. Nama-nama calon baptisan dapat dibaca di warta jemaat. Serta selanjutnya, belajar bersama kelompok kecil bagian kedua. Dalam rangka mempersiapkan diri kita mengikuti persekutuan kelompok kecil, kita akan kembali belajar bersama tentang kelompok kecil berakar, bertumbuh, dan berbuah bagian kedua yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 17 Januari 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai dengan tempat atau secara Zoom meeting dipimpin oleh Pendeta Emeritus Budi Santoso Marsudi dari GKI Ngupasan. Warta yang kelima, pada tanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2022, Pendeta Fania Natasha cuti dan akan aktif kembali pada tanggal 26 Januari 2022. Dimohon jemaat dapat memakluminya. Warta tambahan dari Komisi Usia Lanjut, yaitu pada Senin 17 Januari 2022 akan diadakan persekutuan rutin pukul 17 sampai dengan 18. Dan dimohon tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker. Kemudian yang kedua, pada Sabtu keempat, tanggal 22 Januari 2022 akan diadakan senam lansia pada pukul 6 pagi dan tetap dihimbau menjaga prokes. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat hening. Amin. Umat yang terkasih, dalam situasi apapun, mari kita terus berpengharapan dalam Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia yang layak menerima segala puji dan sembah. Amin. Mari kita berdiri, bernyanyi dari PKJ 23. Marilah memuji. Hari bahagia,
meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan kelima. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam sendiri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatimu seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.
diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan kami mohon ampunilah kami. Dengan rahmat dan cinta Allah dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Surat Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5 menjadi berita anugerah bagi kita pada hari ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 352, Hai Jangan Sendiri. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang mengakui dosa-dosa kami, mengakui kesalahan kami, mengakui segala keraguan-raguan kami, mengakui segala penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan kami, juga mengakui akan kerapuhan kami sebagai manusia. Kami bersyukur Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Allah yang memakai segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu, yang terus menanggalkan ego kami dan semakin berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Kini biarlah pada saat kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu yang ada di dalam Alkitab, Engkau Allah yang memperlengkapi dan memimpin di dalam hikmat, agar ketika kami boleh bersama-sama merenungkannya, ketika kami boleh bersama-sama merefleksikannya,
Ada pembelajaran berharga yang kami ambil. Sebab kami sungguh rindu Engkau Allah boleh terus bercakap-cakap dengan kami dalam kerapuhan hidup yang kami jalani. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan membaca bagian Injil yang ada dalam bacaan leksionari di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan itu ia telah nyatakan, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca dan juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca tema khotbah pada hari ini, di sana dituliskan Allah masih terus berkarya. Dan kalau kita mendengar atau bahkan ketika kita membacanya, tentu ada bermacam-macam reaksi dan respon dari setiap orang yang mendengar kalimat tema itu. Ada aja orang yang bisa langsung mengatakan amin. Allah masih terus berkarya, amin. Dia sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah memang masih terus berkarya. Sampai dengan saat ini bahkan nanti. Tapi ada juga orang dalam kategori yang biasa aja.
ya biasa aja, datar-datar aja gitu ya. Allah masih terus berkarya, ya B aja gitu ya. Ada juga orang yang ragu-ragu atau bahkan mempertanyakan. Masa sih Allah masih terus berkarya? Kemudian nanti akan diikuti dengan argumen-argumen. Kalau memang Allah masih berkarya kok masih begini-begini aja. Kalau memang Allah masih terus berkarya kok ya kayaknya gini-gini aja gitu ya. Kayak nggak ada apa-apa. Orang yang meragukan atau mempertanyakan biasanya memang diikuti argumen. Buktinya begini, buktinya begitu gitu ya. Nah, begitu pula orang-orang yang merespon atau orang-orang yang punya respon ketika dia mendengar bahwa mujizat itu nyata. Jarang-jarang di GKI ngomongin mujizat ya. Biasanya kalau udah dengar mujizat, dengar yang ajaib kita semua seneng gitu ya. Air menjadi anggur adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang yang mendengar tentang hal ini atau orang yang juga dalam keseharian hidupnya menjalani hari demi hari, menjalani masalah demi masalah, menjalani pergumulan demi pergumulan, atau kalau Bapak Ibu cermati renungan singkat yang muncul dalam Dian Penuntun sebagaimana bahan yang ada di dalam Dian Penuntun yang dituliskan di dalam Warta Jemaat, ada orang-orang yang ngerasa bahwa sudah hambar imannya, tawar imannya. Soalnya hidup yang dia jalani sakitnya itu sudah menaun. Bukan setahun 2 tahun, mungkin sudah 7 tahun, sudah 8 tahun. Bahkan kondisi fisik yang dialami bisa sampai turun. Gak membaik tapi malah turun. Orang-orang yang begini biasanya kalau bilang berharap mujizat, saya sudah 7 tahun loh menantikan mujizat. Atau mereka yang bahkan juga menantikan akan keturunan sudah sekian lama. Kadang ada juga yang bertanya dan berpikir demikian. Saya sudah lama loh menantikan mujizat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pula respon orang soal mujizat. Mujizat itu nyata, mujizat itu ada. Ada yang reaksinya langsung bilang amin seperti ketika mendengar tema hari ini. Bahwa Allah masih terus berkarya. Amin. Mujizat nyata, amin. Dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh iman. Ada juga yang biasa aja. Kita nyanyi lagunya juga kayaknya biasa aja gitu ya. Nggak ada ekspresi apa-apa, datar-datar aja. Dan ada juga orang yang mempertanyakan, apa iya mujizat Tuhan itu masih ada? Apa iya mujizat Tuhan itu masih nyata? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes di dalam tulisannya hari ini mencatatkan tentang karya ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kalau kita ingat ya, ada banyak sekali karya ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakannya, gitu ya. Air menjadi anggur amat ajaib. Ingat ya lagu itu ya. Lagu itu menceritakan banyak mujizat Yesus. Roti menjadi banyak amat ajaib. Yang buta pun melihat amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Dulu saya sekolah minggu lagunya itu. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keajaiban. Di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Dan itu yang seharusnya kita imani, bukan kita pertanyakan. Yohanes memberikan kesaksian di dalam tulisannya yang mencatatkan tentang karya ajaib Yesus, bahkan di ayat 11 tadi dikatakan sebagai yang pertama dari tanda-tanda yang kemudian nanti akan banyak sekali tanda-tanda yang muncul. Berkenaan dengan Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Juru Selamat. Air menjadi anggur adalah karya ajaib Yesus, mujizat Yesus. Jadi ceritanya memang dikisahkan ada Yesus, ada Maria, ada murid-murid gitu ya, yang sedang datang dalam suatu pesta perkawinan. Banyak ahli-ahli yang mengatakan kemungkinan pesta perkawinan ini masih kerabatnya Maria. Masih punya relasi dengan Maria. Nah, itu ditunjukkan dengan data buktinya Maria bisa sampai masuk ke dalam.
bisa masuk ke belakang untuk ngecek gitu ya. Ini cukup apa enggak konsumsinya. Jadi ada kedekatan antara yang melakukan pesta dengan Ibu Maria itu sendiri. Nah, pada waktu itu juga yang namanya pesta pernikahan tidak dilakukan seperti zaman kita sekarang. Kalau sekarang mau bikin pesta pernikahan, cari hotel, cari gedung pertemuan gitu ya, atau cari lapangan yang luas untuk mengadakan pesta. Banyak orang bisa berkumpul. Ya walaupun pandemi 50 orang katanya masih oke gitu ya. Tapi pesta pada waktu itu ya diadakan kayak di rumah dan orang yang datang tuh silih berganti. Keterangan di ayat 1 menolong kita untuk mengetahui tradisi waktu itu bahwa pesta pernikahan bukan cuma 1 hari atau mungkin 3 jam selesai. Kalau resepsi kan biasanya 2 jam, 3 jam selesai gitu ya. Kalau ini berhari-hari, dituliskan pada hari ketiga. Jadi kira-kira pesta itu sudah berlangsung 3 hari. Pesta itu sudah berlangsung 3 hari, pesta itu sudah menyajikan banyak hidangan, menyajikan banyak anggur. Anggur itu kalau dalam tradisi barat memang identik dengan kesenangan ya. Wine, woman, and song. Tuh, kalau tradisi barat biasanya gitu. Ketika ada anggur ada kesenangan, ada pesta. Nah, di hari ketiga entah mungkin mau sampai berapa hari lagi pesta itu akan diadakan. Di hari ketiga ada situasi kritis yang terjadi. Apa situasi kritisnya? Mereka kehabisan anggur. Alah cuma kehabisan anggur mah biasa gitu kan. Kayak kita konsumsi kurang, ngadain acara, beliin aja sementara gitu kan. Gantiin aja sama yang lain. Ada persoalan dalam tradisi waktu itu. Jadi bukan cuma sekedar anggur yang habis, tetapi pada masa itu ketika seseorang melakukan pesta perkawinan atau dia menikah, pasangan yang gagal menyediakan pelayanan yang baik kepada tamunya bisa dituntut sampai dengan tahapan tertentu. Jadi bukan cuma sekedar situasi kehabisan anggur yang ada pada waktu itu. Tapi orang yang, ya kalau kita ngomong sekarang nikah itu jadi raja dan ratu sehari gitu kan. Orang yang lagi menikah ini, yang punya pasangan ini, yang sedang berpesta ini bisa dituntut. Kalau dia tidak menyediakan pelayanan yang baik kepada para tamunya. Dan dia bisa dituntut sampai tahap tertentu gitu ya. Nah, makanya hal kehabisan anggur itu dapat dikatakan sebagai situasi kritis. Situasi yang menegangkan pada waktu itu. Oleh karena itu Maria berkata kepadanya, tadi kita baca di sana ya, ayat ayat ketiga. Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Kepadanya kan huruf besar nyanya ya. Kepada Tuhan Yesus, Ibu Yesus berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Nah, banyak yang bertanya, ini permintaan atau laporan? Saya jawab, kita nggak tahu. Karena itu diungkapkan secara lisan. Ada nada, ada intonasi yang disampaikan. Dan kalau mau dituliskan secara perintah atau permintaan, mungkin ada tanda seru di belakangnya. Struktur bahasa kan begitu. Tapi ini dituliskan dengan tanda titik, artinya kalimat berita. Mereka kehabisan anggur. Balik lagi, apakah ini laporan? Apakah ini permintaan kepada Yesus Kristus? Kita nggak tahu. Tetapi yang kita bisa tahu dan bisa kita lakukan persis sama seperti yang Maria lakukan adalah dia tahu dia harus berkata-kata kepada siapa. Kita nggak tahu isi dari kalimat Maria itu mau bilang soal kehabisan anggur tuh intinya mau bilang Yesus tolong dong ini kehabisan anggur. Kan permintaan ya, permohonan.
Atau cuma sekedar laporan, mereka kehabisan anggur, selesai laporan. Cuma sekedar bilang gitu ya maksudnya, untuk diketahui. Tapi yang kita tahu dalam situasi ini, Maria berkata-kata kepada yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlepas dari itu laporan atau permintaan, Maria berkata-kata kepada yang tepat. Maria tahu dan percaya bahwa Yesus itu dapat menyelamatkan muka dari penjamu atau muka dari orang-orang yang sedang melakukan pesta, mengadakan pesta. Maria berkata kepada sosok yang tepat, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sampai di titik ini kita diajak untuk berefleksi dan bertanya dalam diri kita sendiri. Di dalam hidup yang sedang kita jalani, ketika kita menjumpai hidup yang kritis, hidup yang menegangkan, kemana kita curhat? Kemana kita berkata-kata? Entah itu hanya sekedar untuk diketahui, atau di dalamnya ada permohonan dan permintaan. Di dalam hidup yang kita jalani, kemana kita berkata-kata? Jujur jawab di dalam Tuhan. Idealnya kita berkata-kata kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi tidak sedikit dari kita Tuhan menjadi jawaban terakhir. Yang kepikiran dulu dikerjakan. Ada masalah ini, curhatnya dulu kemana? Dan gak sedikit orang yang pengen gitu ya, diketahui kalau dia lagi sedih, lagi susah di sosial media. Makanya kemudian ya biasa aja. Kenapa? Karena curhat di media sosial itu udah biasa aja zaman sekarang. Cukup untuk diketahui gitu ya. Biasa aja rasanya. Curhat sama orang lain juga biasa aja. Setelah merasa didengarkan, kita merasa lega. Tapi kita merasa tetap belum damai sejahtera. Makanya Maria di sini berkata kepada yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini juga satu ajakan kepada kita. Ketika kita hidup dalam kritisnya hidup, masa-masa yang menegangkan, masa-masa yang sulit, ya kita harus berkata-kata kepada yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kedua hari ini dalam 1 Korintus 12 menuliskan penggambaran di ayat yang ke-6. Kenapa harus ke dalam Tuhan Yesus Kristus? Kenapa harus kepada Tuhan Allah kita? Di sana dikatakan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Jadi di dunia ini mujizat perbuatan ajaib bukan cuma roti jadi banyak, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan. Tapi ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Segala peristiwa mujizat yang kita alami sumbernya satu, Tuhan. Gak ada yang lain. Lepas dari kita sembuh dari sakit, lepas dari penantian 9 tahun kita diberikan anak, lepas dari penantian kontrol, tiba-tiba benjolannya gak ada, lepas dari obat-obatan yang kita minum, segala perbuatan ajaib, sumbernya satu, Tuhan Allah yang mengerjakan. Tapi ayat ini atau kalimat ini gak cuma berhenti di sini. Di ayat 7 dituliskan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau kita bilang bahwa Allah masih terus berkarya, Allah masih terus berkarya, ya dan amin. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan masih terus terjadi. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Apa masuk? Kita kembali ke kisah tadi.
ketika air menjadi anggur. Dalam mujizat ini, dalam air yang menjadi anggur, dalam peristiwa ajaib ini, kita bisa melihat ada 3 peran yang muncul dalam sebuah mujizat yang terjadi. Yang pertama, yang melakukannya, yang benar-benar merubah air menjadi anggur. Dan dia adalah satu-satunya, yaitu Allah, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, yang melakukannya. Yang kedua, ada yang melihat, ada yang terlibat. Ada murid-muridnya yang melihat, ada yang terlibat, para pelayan yang diperintahkan untuk mengisi tempayan, walaupun mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Yang diperintahkan untuk membawa itu ke pemimpin pesta, walaupun mereka dalam perjalanan ini beneran jadi anggur apa nggak tahu juga. Tapi ada yang terlibat, ada yang melihat. Ketika kita mengalami perbuatan ajaib Tuhan, kita terlibat, kita melihat. Atau mungkin ada juga yang seperti pemimpin pesta. Dia nggak terlibat dan dia nggak melihat, tapi dia merasakan. Dia nggak melihat ketika itu dibuat gimana. Dia nggak terlibat seperti pelayan-pelayan yang diminta untuk ini dan itu. Tapi dia merasakan. Dia merasakan bahwa itu anggur yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia dengan hidup yang kritis dan menegangkan, dengan hidup yang penuh dengan pergumulan dan persoalan, ada banyak orang yang tidak tahu, ada banyak orang yang tidak sadar, ada banyak orang yang masih ragu-ragu bahwa segala yang ia kecap dan ia rasakan adalah bentuk karya Tuhan. Disinilah kita diutus sebagai anak-anak Kristus, sebagai murid yang melihat, sebagai orang-orang yang terlibat dalam anugerah keselamatan Allah. Sebagai orang yang pernah mengecap anugerah keselamatan Allah dan terus merasakannya sampai dengan saat ini. Roh Allah sudah diberikan kepada kita untuk kepentingan bersama, untuk menceritakan kepada dunia bahwa Allah masih terus berkarya. Perbuatan apapun yang Allah kerjakan dalam hidup kita adalah perbuatan yang ajaib. Jadi jangan pernah mengatakan saya nggak melihat, saya nggak terlibat. Tapi saya merasakan kan? Kita nggak terlibat, kita nggak melihat, tapi kita merasakan. Rasanya gimana? Rasanya gimana saudara-saudara menerima anugerah keselamatan Tuhan? Satu hal yang tidak bisa kita kerjakan, di mana kita masih terus-menerus terpikat oleh dosa. Tapi Tuhan terus katakan, dia anakku, aku menyelamatkannya. Aku menyediakan tempat baginya. Aku mengasihinya. Aku berjalan bersama dia. Kita terlibat, kita merasakan, atau kita melihat, apapun situasi kita sekarang. Panggilan kita adalah menceritakan bahwa Allah masih terus berkarya. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes, dia menceritakan akan mujizat Yesus Kristus. Dan dampaknya ada begitu banyak orang yang terus mengandalkan Tuhan hingga saat ini. Kita dipanggil dan diutus untuk menceritakan. Karena masih banyak orang yang punya respon biasa aja. Masih banyak orang yang punya respon meragukan. Kalau saudara terus-menerus mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, jangan simpan, karena penyataan Roh Kudus diberikan untuk kepentingan bersama. Untuk kita ceritakan kepada dunia bahwa Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa, yang perbuatan-perbuatannya ajaib masih terus berkarya sampai dengan saat ini.
termasuk kelayakan kita menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuat dan sehatnya kita, bukan juga karena daya tahan tubuh yang kuat bisa berkerumun dengan orang banyak pada saat ini, tetapi karena Tuhan melayakkan. Begitu pula dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah ketika menyambut perjamuan kudus. Bukan karena kecil hati dan tidak berani datang ke gereja, tetapi karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Ketika Tuhan melayakkan kita menyambut hosti dan air anggur, di sana sebetulnya kita terlibat dan kita merasakan akan anugerah Tuhan. Jadi jangan hanya tinggal diam, tetapi ceritakan bahwa Allah masih terus berkarya. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur boleh bersama-sama melihat akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus-menerus menyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Maka biarlah kami tidak lagi takut dan ragu-ragu untuk menceritakan kebesaran Tuhan kepada dunia. Kami ada pada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kami duduk, berdiri, bernafas pada hari ini karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan masih mempercayakan tanggung jawab kepada kami untuk kami kerjakan. Ya Roh Kudus, pimpin kami agar kami tidak pernah menyia-nyiakan tanggung jawab itu. Karena Tuhan yang mempercayakannya kepada kami. Dan biarlah kami tidak memiliki hati yang serong di dalam menjalani panggilan Tuhan ini. Biarlah kami boleh terus berjalan pada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dengan segala kesulitan-kesulitan yang kami alami, entah itu kesehatan, entah itu ekonomi, entah itu lingkungan sosial kami, entah itu hal-hal di luar kendali kami, bencana alam, cuaca, atau segala sesuatu yang tidak dapat kami prediksi. Tuhan, Engkau Allah yang memegang kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang operasinya telah Tuhan lancarkan.
Kami bersyukur bersama dengan mereka yang Tuhan pimpin dalam segala pemulihan kesehatan ini. Kami teringat akan hamba-hamba Tuhan yang sedang terbaring sakit, akan anak-anak Tuhan yang sedang berjuang untuk sembuh dan pulih, yang sedang berdamai dengan duka mereka, tetapi juga mereka yang bersuka cita karena Tuhan boleh menolong dan memperlengkapi kehidupan mereka. Mereka yang bersuka cita karena Tuhan boleh tambahkan usia. Mereka yang bersuka cita karena Tuhan boleh jawab doa-doanya dengan apa yang mereka harapkan. Tetapi Tuhan, jangan biarkan kami jatuh pada kekecewaan ketika kami harus menerima rencana Tuhan yang tidak seperti harapan kami. Karena kami percaya dan berikan kami iman untuk terus berjalan di dalam Tuhan dengan melihat bahwa yang kami jalani pada saat ini dan yang kami terima pada saat ini adalah tetap dibungkus dalam rencana Tuhan yang terus mengarahkan kehidupan kami, yang terus menolong kami dalam pertumbuhan iman percaya kami. Biarlah ketika kami mengalami peristiwa ajaib dari Tuhan, yaitu hal-hal yang paling sederhana seperti ketika kami bernafas saat ini, ketika kami boleh sampai di sini dengan segala kehidupan lalu lintas di luar sana yang bisa saja membahayakan kami. Ketika kami masih Tuhan berikan kesempatan boleh duduk berdiri atau berbaring, dalam segala peristiwa yang sederhana Tuhan hadir. Dalam segala peristiwa yang betul-betul ajaib dan magic juga Tuhan hadir di sana. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu. Dan ketika saat ini kami bersyafaat bersama, tentu ada doa yang juga diucapkan oleh setiap anak-anak Tuhan. Di tempat duduk mereka, di tempat berbaring mereka, biarlah Tuhan juga menjamah, karena kami percaya seperti kesaksian pemazmur, Engkau Allah sang pendengar doa. Dan Engkau Allah juga yang menjawab setiap doa kami. Tuhan, terima kasih. Karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh dipercaya oleh Tuhan untuk menceritakan kepada dunia segala yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dan segala apa yang akan kami hadapi di tahun ini dengan hari-hari mendatang yang tidak kami ketahui. Tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan di masa yang telah lalu yang menyampaikan kami pada hari ini juga akan terus bersama dengan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah lelah untuk menolong, menuntun, dan mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam cinta kasih Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat 6 demikian. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari memberi persembahan dengan sukacita. Di dalam
membawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh membawa sedikit persembahan dari berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kuduskan dan sucikan persembahan kami ya Tuhan, dan berkatilah kami agar kami boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terlebih dari itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita melanjutkan pengutusan kita. Dan kita berjalan di dalam iman dengan semua hal yang Tuhan sediakan. Raja-Raja yang agung mulia,
perjalanan dan pengutusan kita di dalam dunia ini untuk menceritakan kebesaran Tuhan dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.